termasuk sebagai pandangan hidup. Ya. Ke depan kita ada suatu tujuan, ada ini ya dasar lah Pancasila sebagai dasar. Ya, karena apa? Pancasila pemersatu bangsa kita sendiri yang tadi saya sampaikan. Ya, Pancasila pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Berpuluh-puluh bahasa, budaya ya, yang harus kita tingkatkan. Ya, sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, itu sudah menjadi hal yang tidak boleh terpisahkan. Ya, karena Pancasila ini sudah terpikirkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sebelum negara kita merdeka pada yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus, Pancasila sudah dirumuskan. Sehingga bagaimana? Ya, sampai sekarang, kalau tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Ya. Jadi lahirnya Pancasila itu 1 Juni ya, 1945. Nah, yang kemarin kita peringati ya ini 1 Juni kemarin. Ya, namun karena situasi ya kita peringati secara melalui TV lah, seperti YouTube lah, ya kita itu sudah mulai tahu sudah duluan, itu sudah banyak revisi sehingga terketuk Pancasila, ya sahkan pada tanggal 18 Agustus 45, ya yang 5 sila tadi, yang tadi sudah saya sebutkan, ya 5, 1, 2, 3 sampai 5 tadi, ya itulah yang harus sebagai fundamental kita, yang harus kita ikuti, ya, yang harus kita sebagai dasar kehidupan kita, ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, tadi saya sampaikan, ya. Jadi aturan-aturan, bahwa itu aturan dari pusat, daerah, kota, itu semua bersumber daripada Pancasila, ya. Secara akademik, ya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hans von Stali, ya, tentang teori hierarki norma hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yang disebut dengan staf fundamental norm, ya. Jadi norma fundamental negara. Norma fundamental negara, dasar negara yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Ya, itulah Pancasila. Seperti kita ketahui, kalau kita melalui sejarah yang telah berlalu, ada beberapa kali Pancasila akan dirubah. Ya. Namun dengan perjuangan, tekad, tapi selalu diridhoi oleh Allah SWT, tidak akan bisa Pancasila dirubah itu. Karena sudah menjadi jiwa bangsa kita, ya bangsa Indonesia. Ya. Mungkin adik-adik pernah dengar dulu pemberontakan yang PKI yang akan merubah Pancasila dasar negara, tidak akan bisa. Karena Pancasila merupakan jiwa dan dasar yang sudah terbenam dalam hati, terbenam dalam pikiran para pemimpin-pemimpin kita dulu. Dengan persatuan di kesatuan, maka siapapun yang akan menjatuhkan Pancasila tidak akan dapat. Siapapun yang akan menjatuhkan Pancasila itu berhadapan dengan masyarakat Indonesia. Tidak akan bisa. Selama kita masih bersatu, selama kita masih berpikiran berpedoman sama, menjunjung tinggi
tetap berdasarkan Pancasila, maka dengan persatuan dan kesatuan itu siapapun yang akan merubah, menggantikan, tidak akan bisa. Karena kalau menggantikan berarti musuh daripada masyarakat, warga negara kita semua. Itu semua dokumen, hukum negara mulai undang-undang dasar, mulai TAP MPR, undang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan yang lain, Perpres yang lain, perda provinsi, perda kabupaten kota, substansi harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah diamandemenkan, tidak boleh berubah. Bahkan pembukaan undang-undang dasar itu semua asalnya dari Pancasila. Kenapa? Kita lihat, ya, pada alinea pembukaan Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalau mungkin adik-adik dengar cerita dari mbah-mbah, kalau pada saat dulu kita dijajah, orang dijajah tidak ada yang enak, semua sengsara, semua menderita. Ya. Penjajahan tidak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Namanya penjajah, nggak mungkin ada pemeriksaan, ya, semaunya saja. Makanya itu bahasa Indonesia tidak mau menjunjung tinggi kemerdekaan, bahkan mencakup dunia. Buktinya apa? Dari kami TNI mengirimkan pasukan-pasukannya ke luar negeri, Kongo, Vietnam, mereka yang saat ini sedang berkonflik. Nah, kita tetap membebaskan dia, bulannya membantu mereka supaya tetap rukun, tidak ada penjajahan. Nah, itulah kita, negara kita selalu mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian, ya, ke negara lain. Karena apa? Menghargai kemerdekaan, menghargai kebebasan untuk hidup merdeka. Pada alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adik-adik, para pejuang kita, pendahulu kita, mengantarkan kita ke depan pintu gerbang. Ke depan pintu gerbang. Berarti yang masuk mengisi adalah adik-adik semua. Nanti adik-adik yang ngisi. Untuk negara kita ini yang lebih maju. Ya. Kalau adik-adik malas belajar, senang hura-hura, kemauannya sendiri, mengikuti budaya-budaya asing yang nantinya akan menghancurkan kita, kemana negara kita ini? Adik akan meneruskan perjuangan-perjuangan ini, akan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa kita. Adik-adik jangan merasa, wah saya wong desa, ra iso apa-apa, nggak boleh. Bahkan para pemimpin kita itu kebanyakan orang desa. Tapi dengan semangat gigihnya, semangat membaranya untuk belajar, tuh, sehingga menjadi pimpinan. Seperti adik-adik. Kami mengharapkan para guru dan lainnya mengharapkan adik-adik 20 tahun ke depan memimpin bangsa ini. Kami sangat mengharapkan. Jangan bilang aku orang desa, orang undang kerja, neng omahku mewah, mepet sawah. Oh, jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir. Yang penting adik-adik tempat semangat belajar. Isi kemerdekaan ini, isi negara ini dengan
baik, ya, semangat, tetap belajar, belajar, dan belajar. Itu adik ya. Saya inginkan seperti itu. Yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu pada saat itu ya tahun 45 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang diproklamasikan oleh, ayo siapa juga? Ya, Bapak Soekarno dengan Bapak Hatta. Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Itulah negara kita diproklamasikan resmi menjadi negara merdeka, mengatur daripada kehidupan negaranya sendiri. Nah, yang kealiman ini akan menyinggung dari Pancasila yang tadi sebagai sumber tadi, ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi daripada kebebasan bernegara. Ya, semua itu kita wujudkan dalam tadi saya sampaikan pengiriman pasukan-pasukan perdamaian. Nah, sekarang adik-adik dengan hal seperti ini, coba kita kondisi saat ini, ya, tantangan semasa kini, ya, nilai Pancasila, ya, kita mungkin adik-adik tahu sendiri ya, pokoknya paham-paham individualisme, egois, ya, saat ini orang-orang kadang-kadang ingin menangnya sendiri, akunya yang dikuatkan, akunya, sehingga tidak mementingkan orang lain. Itulah yang akan menghancurkan, yang akan menghambat lajunya pemerintahan. Seharusnya kita memahami, oh ini untuk kepentingan umum, ya, ini untuk persatuan dan kesatuan. Kalau untuk persatuan itu tidak boleh kita memiliki, wah ini untuk saya sendiri kok, itu golongan saya nggak boleh. Semua harus berdasarkan untuk kepentingan umum. Hilangkan kepentingan pribadi maupun golongan, itu nggak boleh. Ya. Banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang mau istilahnya mempengaruhi. Ya. Sekarang kita bayangkan, banyak, belum tentu budaya asing itu bagus bagi kita. Makanya kita harus pintar. Oke, apa ditiru yang bagus-bagus. Tapi ini enggak boleh ditiru, jelek ini akan menghancurkan semua. Nah, jangan ditiru. Ya, ikuti. Ya, ikuti yang baik-baik saja lah. Ya, jangan mengikuti yang jelek. Karena kalau yang jelek itu akan menghancurkan adik-adik semua. Yang jelek nanti akan istilahnya madesuma dalam masa depan suram. Ya, situasi seperti ini kita berbuat baik. Ya, kalau nggak penting nggak usah keluar. Cukup di rumah bantu orang tua. Kalau adik bantu orang tua, kesulitan orang tua, ya untuk menambah daripada orang tua itu lebih baik. Daripada adik-adik keluyuran ke sana ke sini
nanti dipengaruhi oleh teman yang lain, karena teman yang lain belum tentu sama. Alam pikiran kita segini belum tentu sama. Memang jelek, karena mengikut yang jelek lebih mudah. Coba yang baik, itu biasanya susah. Ya. Mari kita selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak mudah. Yang tadi sampaikan, kita harus berbuat baik kepada sesama. Ya. Kita harus bisa milah-milahkan ini baik atau enggak. Ya, ini kalau jelek atau enggak. Kalau baik, oke, mari kita sama-sama melaksanakan, sama mengikuti. Tapi kalau yang jelek, tinggalkan. Ya. Gak usah diikuti-ikuti. Ya. Karena kalau nantinya terjadi sesuatu yang akan menyengsarakan adik-adik, diri sendiri yang merasakan. Orang yang mengajak yang lain nggak mungkin merasakan. Ojo lah menyukur lah, itu jeleknya orang kita. Ya, itulah banyak tantangan yang disampaikan kalau kita ingin berbuat baik, itu banyak tantangannya. Ya. Karena berbuat baik itu biasanya banyak yang benci, tapi yang jelek banyak yang ngajak. Itu mari kita bisa memilah-milahkan. Ya. Punya tantangannya yang dari luar, ya, menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, menguatkan ikatan-ikatan primordial, merajalelanya tindak-tindakan dan kekerasan. Ya. Itu. Kalau kita lihat di kota-kota, gotong royong hampir nipis. Bolehlah kalau diri saya gotong royong masih kuat, tapi kota nipis. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, ya, tanya contohnya, Mbah Kerto itu rumahnya mana? Itu jaraknya 2 kilo. Oh, Mbah Kerto di sana, Pak. Tahu. No? Tapi sekarang dulu di kota-kota, tetangga sendiri kadang-kadang namanya siapa nggak tahu. Itu salah satunya. Tidak mengenal lingkungan seperti itu. Gotong royong sudah. Sekarang kota-kota daripada gotong royong malah diburuhkan. Padahal gotong royong itu dasar nenek moyang kita itu yang penting gotong royong. Ringan, berat kalau sama-sama jadi ringan. Nah, itu pun sudah berkurang. Ya. Yang berikutnya bahaya manusia Indonesia menjadi manusia individualis dan pragmatis. Ya. Individu. Ya. Itu yang tantangan eksternalnya individu. Kita sudah ingin kesenangan sendiri, keinginan sendiri, kepentingan sendiri yang utamakan. Ya. Menghiraukan daripada kepentingan umum untuk kepentingan bangsa dan negara. Kadang-kadang sudah hilangkan. Ya. Yang berikutnya globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasikan pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita. Kita sudah lemah karena apa? Kita itu sudah dihantam dengan budaya-budaya asing. Ya. Bahkan budaya-budaya kita sudah lemah. Coba adik lihat, ya, kalau ada wayang kulit, nah, wayang aja, no? Itu kalau dulu itu asli budaya bangsa kita, bangsa Indonesia, diuri-uri itu. Tapi coba sekarang di kampung, gak ada yang pemuda itu senang, paling masih orang mbah-mbah, orang-orang tua kita yang masih senang. Ya. Yang lain apa senang? Ya joget-joget, no? Gak jelas itu. Padahal lagu-lagu orang asing nggak tahu. Bahasanya kadang-kadang nggak tahu, kita hanya unggah, ternyata bahasanya kita nggak tahu. Kita tinggalkan budaya-budaya yang bangsa. Jangan. Ya. Jangan. Budaya kita tetap kita uri-uri. Siapa lagi kalau bukan kita? Bukan adik-adik semua. Ya. Kita sendiri yang melestarikan. Ya, adik-adik ya. Mari budaya itu tetap kita
kuatkan, ya, pemersatu bangsa.